Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-64 ini didukung oleh para pemain Bambang K sebagai Kebo Mundarang, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda sebagai Jaran Pangkal, Aryoko sebagai Empu Renteng, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Tongkat pencabut roh adalah senjata andalan kepunyaan Putong Bajil. Tongkat itu bentuknya melilit-lilit seperti seekor ular dan bagian ujungnya dipasang logam yang menyerupai mata tombak. Sepintas lalu, tongkat itu mirip sepotong kayu jati hitam, tapi sebenarnya dia terbuat dari bahan logam pilihan. Entah sudah berapa puluh nyawa pendekar terbang dihantam potongan logam perkasa itu. Barangkali hanya Putong Bajil sendirilah yang tahu. Itu pun kalau dia sempat menghitungnya.
asing itu, tuanku. Baiklah. Tunjukkan kemahiranmu, Paman Bajil. Tapi maaf, Tuan Kebubung Darang. Barangkali kalau memang sulit untuk saya laksanakan, saya terpaksa membunuh mereka. Sebab saya melihat pendekar laki-lakinya menggunakan senjata yang berbahaya. Itu tidak menjadi soal. Kalau bisa memang sebaiknya kau tangkap hidup-hidup, supaya kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Tapi kalau hal itu sulit kau lakukan, baiklah, bunuh saja. Kalau memang mereka mempunyai kawan, hal ini bisa menjadi peringatan keras bagi kawan-kawannya itu. Baik, Tuan. Mari, pendekar asing. Mari kita mengadu kekuatan senjata. Kulihat kau memiliki senjata yang hebat. Tapi tongkat pencabut roh ini pun jangan dipandang ringan. Sesungguhnya aku tidak menginginkan pertarungan ini. Hei, kau keliru. Aku tidak akan bertarung denganmu. Aku hendak menangkap kalian berdua untuk diserahkan pada pemerintah Kediri. Jangan salah paham, pendekar asing. Baiklah, kami akan tetap pada pendirian kami. Kami tak sudi diperlakukan sewenang-wenang. Cukup. Cepat suruh menjauh wanita di sebelahmu itu. Dan mari kita mulai. Minggirlah kau, Mesin. Aku terpaksa melawan orang ini. Agaknya dia sangat bernafsu menunjukkan kepandaiannya. Hati-hati, Lau. Orang cibul itu kelihatannya berbahaya sekali. Iya, kalau sampai terdesak, aku akan memberikan isyarat untukmu. Ingat, Lau. Kau tidak boleh bertarung lebih dari 2 jurus. Iya, aku ingat. Aku akan berusaha menyelesaikan pertarungan secepatnya. Lebih cepat, lebih baik, dan lebih aman. Ayo, tunggu apa lagi? Aku sudah tidak sabar. Pendekar Lau nampak tenang, berdiri tegak menghadap ke arah pintu gerbang candi yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Tangan kanannya mulai bergerak meraba gagang pedang naga puspa yang sudah bersarang kembali dalam warangkanya. Dan Empu Tong Bajil melompat selangkah ke belakang. Begitu melihat pedang naga puspa kembali keluar dari warangkanya, mulutnya terbuka keheranan. Senjata apa yang digunakan orang itu? Bentuknya aneh dan ukurannya besar sekali. Tadi kulihat senjata itu membabat habis pedang dan tombak prajurit-prajurit Kediri. Aku harus benar-benar waspada. Nah, aku sudah siap. Silahkan Tuan mulai. Bagus, bagus. Tahanlah seranganku yang pertama. Hejit! Luar biasa pedang yang digenggam pendekar asing itu. Tanganku sampai bergetar kesemutan begitu tongkat pencabut roh membentur senjata aneh itu. Tapi aku tidak boleh ciut semangat. Akan kulawan senjata aneh itu dengan tenaga dalam. Orang cebol itu nampaknya berkepandaian tinggi. Dia sedang mempersiapkan tenaga dalamnya untuk melawan pedang naga puspa ini. Nah, tahanlah seranganku ini, orang asing. Empu Tong Bajil terus memburu pendekar Lau dengan tusukan dan ayunan tongkat pencabut roh. Pendekar Lau hampir saja tak mempunyai kesempatan untuk membendung serangan-serangan gencar lawannya. Mendadak terasa sesuatu bergolak dalam tubuh pedang naga puspa. Dan sesuatu itu kemudian mengalir deras sekali melalui urat-urat telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuh. Dan agaknya, roh
sudah mulai tersedot tenaga alami oleh Naga Puspa. Kalau dia tidak segera menyudahi pertarungan, dia akan celaka. Cepatlah! Cepat selesaikan! Cepatlah! Kurang ajar. Orang itu memakai pedang iblis. Tongkat pencabut rohku sampai rengat di bagian ujungnya. Akan kubunuh orang itu. Akan kubunuh dengan aji segara geni. Sambi! Ya, Kakang! Bawa tongkatku ini! Hup! Hai orang asing, jangan dulu kau keburu berbangga hati karena mempunyai senjata yang ampuh. Jangan sebut diriku Empu Tong Bajil kalau sampai aku tidak mampu membinasakan kalian. Empu Tong Bajil mendengus keras sambil melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian kedua belah tangannya berputar 7 kali di atas kepalanya dan akhirnya berhenti bersindakap di depan dadanya. Itulah pertanda pendekar lereng Gunung Tengger itu mempersiapkan ilmunya yang bernama Aji Segara Geni. Ilmu itu terkenal dahsyat. Dalam lakon pewayangan ilmu ini dikenal dengan sebutan lebur seketi. Barang siapa sampai terkena pukulan Aji Segara Geni, maka jangan harap orang itu dapat dipungut dalam keadaan utuh mayatnya. Dia pasti akan hancur berkeping-keping dan mayatnya akan kering kerontang seperti alang-alang dimakan api. Melihat Empu Tong Bajil yang berdiri tegak di atas kakinya dan matanya menatap tajam, Mesin buru-buru melompat dan menggamit lengan suaminya. Jangan dilawan loh, cepat lari. Hai! Dia lari, Kakang! Mereka lari! Jangan lari! Awas! Jangan lari! Kejar! Tangkap mereka! Tidak becus, Jaran Lejong, Jaran Bangkal, mengapa kalian diam saja? Maafkan Tuan Kebo Mundarang, ini kesalahan saya. Seharusnya saya lebih cepat bertindak. Ya, memang sayang sekali. Mengapa mereka bisa kabur begitu saja? Jumlah kita banyak, dan tempat ini dijaga ketat. Tapi semua gagal menangkap 2 orang asing itu. Maafkan kami, Tuan Kebo Mundarang. Kami berjanji akan menebus kesalahan dan keteledoran kami. 2 orang asing itu pasti akan dapat kami ringkus dan kami serahkan ke tangan Tuan Kebo Mundarang. Ya, persoalan kedua orang asing itu, kuserahkan pada Paman Bajil. Tapi tunggu. Barangkali kau bisa membantu kami, Sakawuni. Membantu bagaimana, Tuan? Apakah Tuan akan menugaskan saya untuk memburu 2 orang asing itu? Apakah kau keberatan, anak manis? Sama sekali tidak. Tapi tugas ini cukup berat. Kalau salah perhitungan, kita sendiri yang akan mampus. Karena itu, kalau Tuan menugaskan saya minta beberapa orang untuk membantu perburuan ini. Itu soal kecil. Berapa orang prajurit kau butuhkan? Saya tidak membutuhkan prajurit. Saya butuh Jaran Lejong dan Jaran Bangkal untuk menemani saya di perjalanan. Tapi Tapi apa, Jaran Lejong? Kau harus menurut. Ingat, Tuan Kebo Mundarang sudah mengangkat Sakawuni sebagai salah seorang di antara 4 besar. Apa kau keberatan, Jaran Lejong?
Tidak, Tuan. Tapi biasanya saya bertugas mengawal Tuan Empu Tong Bajil. Kali ini kau tidak usah mengiringi aku. Kau temani saja gadis itu di jalan. Nah, pertemuan ini rasanya sudah tidak bisa kita teruskan lagi. Karena itu, aku bubarkan saja. Aku akan kembali ke Kediri besok pagi. Dan mengenai 2 orang asing itu, kuserahkan pada Paman Bajil dan kawan-kawannya. Kebo Mundarang, Pati Kediri itu pergi meninggalkan pelataran Candi Surabana dengan diiringkan prajurit-prajuritnya. Kemudian para pendekar, baik yang sempat turun ke gelanggang maupun yang belum, satu persatu pergi. Dan tak lama kemudian, suasana pelataran Candi Surabana menjadi sepi dan lengang. Cahaya obor dari minyak jarak masih berkibaran di terpa angin malam yang turun dari lereng gunung Anjasmara. Sementara di atas langit, bulan purnama masih bersinar terang benderang. Cahayanya yang lembut bagaikan membelai pucuk-pucuk pohon cemara dewa. Hanya tinggal 3 orang masih tetap duduk di atas lempengan batu di pelataran Candi Surabana. Mereka adalah Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng. Mengapa kau belum pergi juga, Adi Renteng? Aku masih berpikir-pikir. Hendak pergi kemana sekarang ini, Kakang? Mengapa kau tidak segera menyusul gadis liar yang bernama Sakawuni itu? Sambi, rupanya masih ada ganjalan di hatimu, Dewi Sambi. Lupakan soal itu. Kehadiran Sakawuni tidak akan mengganggu kita. Bahkan kemampuan ilmunya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan begitu, Kakang Bajil? Ya, yang mengganggu hatiku sekarang justru pertemuan kita yang gagal. Semua rencana berantakan gara-gara pendekar asing itu. Dia tidak akan bisa meloloskan diri, Kakang. Mereka pasti akan tertangkap juga akhirnya. Ya, mereka harus ditangkap, hidup atau mati. Aku malu sekali pada Tuan Kebo Mundarang. Baiklah, Kakang. Aku akan mencari mereka. Kemana akan kau cari mereka? Aku kira mereka belum lari terlalu jauh. Dewi Sambi masih akan melanjutkan bicaranya, tapi Empu Renteng sudah keburu melompat ke dalam gelapnya rimbunan pohon-pohon liar. Aku harus mendapatkannya. Harus! Apa, Kakang Bajil? Kubilang aku harus mendapatkannya. Aku harus bisa merebutnya dari tangan pendekar asing itu. Merebut apa? Pedang! Pedang yang sosoknya aneh dan menyeramkan itu harus bisa kurebut dari tangannya. Harus! Oh, luar biasa senjata itu. Dari mana pendekar asing itu mendapatkannya? Pedang itu memang luar biasa sekali, Kakang. Bahan apa yang digunakan untuk membuatnya? Sepertinya batu-batuan gunung pun akan dapat dihancurkan olehnya. Kalau aku bisa memperoleh pedang itu, Sambi, aku akan menjadi yang paling tinggi. Mungkin lebih tinggi dari bulan yang berenang di atas langit itu. Kita istirahat dulu lah. Nafasku hampir putus rasanya. Tapi jangan, Mei. Jangan istirahat di sini. Tempat ini terbuka, mudah dilihat orang. Sebaiknya kita terus saja, Mei. Tapi kakiku seperti kejang. Tidak bisa digerakkan lah. Baiklah, biar kau kugendong saja. Mari, naiklah ke atas punggungku. Ayo. Jangan loh, nanti kau terlalu capek. Tapi kita jangan berhenti di tempat ini. Berbahaya sekali, Mei. Kau dengar itu, Mei? Percaya tidak? Rupanya
Karena itu kita harus mencari tempat yang tersembunyi dan benar-benar aman. Jangan di sini, Mesin. Baiklah, mari kita jalan lagi. Tidak, aku tidak usah digendong. Loh, aku bisa jalan sendiri. Tapi jangan terlalu cepat jalannya. Rasanya di sini lebih aman. Mungkin inilah yang disebut Candi Tiga Wangi, loh. Ya, mungkin. Candi ini sudah banyak yang rusak. Artinya banyak yang sudah tidak utuh lagi. Candi ini lebih mirip kuburan tua yang sudah tidak pernah dirawat lagi. Lihat, batu-batunya banyak lumutnya dan ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Sepertinya tempat ini tak pernah dijamah manusia lagi. Hawanya dingin sekali. Dingin dan menyeramkan. Justru tempat seperti inilah yang kita butuhkan. Tempat yang seram sangat cocok untuk orang-orang buronan bersembunyi. Loh. Ada apa, Mesin? Iya, aku tahu. Kau pasti sangat lelah, bukan? Bukan hanya lelah. Aku juga tidak mengerti, loh. Mengapa kita selalu menjadi orang-orang buronan? Mengapa kita selalu menjadi pelarian? Di negeri kita sendiri, orang-orang juga mengejar kita. Mereka mau menangkap dan membunuh kita. Sekarang, di negeri orang pun kita masih juga diburu, dikejar, dan mau dibunuh. Apa sebenarnya yang tidak beres, loh? Di mana sebenarnya letak kekeliruannya? Bukankah kita selalu melakukan hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran budi pekerti luhur? Sudahlah, Mesin. Kita sudah cukup lelah. Jangan kau tambah lagi dengan beban pikiran yang berat-berat, Mei. Mengapa kalian turun dari kuda? Kami tak sudi mengikuti perintahmu. Kami tak sudi bertugas bersama seorang perempuan. Kenapa? Apa salahnya kalian pergi bersamaku? Apakah wajahku seperti burung hantu? Gadis liar. Pergilah mencari buronan itu sendiri. Dan kalian? Kami tentu saja akan pergi berdua saja. Kami tidak senang diatur perempuan. Kalau begitu, kalian mau membantah pimpinan kalian sendiri. Kalian tidak takut akibatnya? Gadis sinting. Cepat pergi. Kami tak sudi tunduk pada perintah-perintahmu. Kalian ini pendekar-pendekar berjiwa pengecut. Kalian picik dan tidak satria. Baik. Aku pun tak sudi mempunyai anak buah seperti kalian. Tikus-tikus pengecut. Apa? Kami anak buahmu? Cis! Sejak kapan kami menjadi anak buahmu? Tentu saja sejak kalian berdua dapat kukalahkan. Hei, kau jangan sembarangan bicara. Kami berdua belum pernah kau kalahkan. Bagaimana kalau sekarang kalian berdua mengakui kalah di depanku? Kau sombong benar. Kalau kau mampu mengimbangi ilmu macan kombang, kebu kluyur, dan julung wangi, belum berarti kau mempunyai tingkat kepandaian di atas kami, Hayo, turun kau dari atas kudamu. Kalau kau dapat membuat kami bertekuk lutut, maka kami akan mengaku kalah. Dan kau boleh memerintah sesuka hatimu atas diri kami. Sakawuni masih sesaat duduk di atas punggung kudanya. Dia hanya tersenyum dingin mendengar tantangan Jaran Bangkal.
Kemudian gadis berwajah manis itu turun dari kuda dengan tenang. Sementara itu Jaran Lejong dan Jaran Bangkal telah menunggu dengan kuda-kudanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mendengar seri berikut. Sampai jumpa.